Aku juga baru aja nih lihat di jurnal kalau kita tuh punya permasalahan di Natuna sama di IKN. Nah, aku sadar kalau kita tuh terlalu fokus sama permasalahan luar negeri, tapi lupa sama permasalahan dalam negeri kita. Maksud kamu untuk Nusantara, Lukman? Jujur ya, terakhir aku dengar istilah itu pas ujian PKN sama sekolah sih. Dan itu juga merupakan teori usang yang udah gak relevan lagi sih sekarang. Nah, itu dia salahnya. Konsep itu lahir bukan cuma untuk dihafal di kelas, tapi itu strategi untuk bertahan hidupnya negara Indonesia sebagai kepulauan terbesar di dunia. Nah, sekarang kita coba bedah dari sejarahnya. Wawasan Nusantara akar sejarahnya sangat kuat. Dari Ordinasi Kolonial 1939, jalur laut-laut kita dianggap bebas secara internasional dan kapal-kapal asing bebas masuk ke wilayah jantung kita. Dan sekarang kita rakus secara kelautan. Sampai pada akhirnya, pada 13 Desember 1957, Perdana Menteri Juanda mencetuskan Deklarasi Juanda. Sejak saat itu, laut bukan lagi pemisah, melainkan pemersatu pulau. Wawasan Nusantara lahir untuk menegaskan bahwa tanah dan air kita adalah satu kesatuan mutlak yang tidak bisa dikafling-kafling oleh bangsa lain. Di era modern, tantangannya tergeser. Wawasan Nusantara nggak cuma soal wilayah di peta, tapi juga tentang ekonomi dan sosial budaya. Ketika kita melihat ketimpangan pembangunan antar Pulau Jawa dan luar Jawa, atau saat budaya lokal kita perlahan tergerus oleh algoritma media sosial asing, disitulah wawasan Nusantara kita sedang diuji. Artinya, pas kita mendukung produk lokal, kritis menyuarakan keadilan untuk daerah pelosok, atau menolak polarisasi politik yang memecah belah bangsa, kita sebenarnya sedang mempraktikkan wawasan Nusantara. Ini tentang bagaimana kita membangun rasa ingin memiliki yang sama dari Sabang sampai Merauke. Wah, ternyata luas juga ya cakupannya. Nah, aku juga mau ngasih tahu nih untuk teman-teman, kalau wawasan Nusantara itu dia semacam kompas yang akan memberikan kita arah agar kita nggak kehilangan arah di tengah globalisasi ini. Benar itu. Nah, kita sebagai mahasiswa, jadi tanggung jawab itu ada di tangan kita. Wawasan Nusantara bukan sekedar warisan masa lalu. Ia adalah cara pandang untuk masa depan. Menjadi mahasiswa yang berwawasan Nusantara berarti memiliki pemikiran global. Namun, tetap berpijak kepada kepentingan nasional. Karena
keutuhan bangsa ini tidak ditentukan oleh seberapa hebat kita meniru bangsa lain, melainkan seberapa kokoh kita menjaga rumah kita sendiri. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.